Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para netizen, kembali dengan saya Oke SOS Ganteng Kalem, masih tetap di gelarannya konten-konten dari SOS Channel. Oke. Pada kesempatan baik ini saya bersama dengan siapa ini di samping kiri saya ada Kang Jiwan. Tepuk tangan dulu ya. Sampurasun. Kang Jiwan ini siapa? Beliau asli Bituin Orang Garut dan sekarang beliau ini sebagai Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Garut. Luar biasa. Alhamdulillah. Ketua Dewan ya. Lain Dewan Suro ya, Omat ya mah. Ini Dewan Kebudayaan para netizen ya. Jadi tidak punya aspirasi kalau dewan yang ini. Oke. Baik para netizen, saya akan ngobrol panjang lebar mengenai masalah sekelumit seni dan budaya, terutama kebudayaan secara universal bersama Kang Jiwan ya. Untuk kita khususin dulu deh untuk wilayah Tatar se-Kabupaten Garut, oke? Dan gimana sepak terjangnya dari Dewan Kebudayaan Kabupaten Garut ini kita akan coba nanti ngobrol-ngobrol juga dengan Jiwan. Tapi sebelumnya saya bertanya ke Kang Jiwan, alangkah baiknya Kang Jiwan memperkenalkan diri dulu nih. Ya, karena apa? Netizen juga perlu tahu nih siapa nama asli. Ini kan Jiwan itu nama samaran, ya. Ya, bukan nama samaran, nama samaran, ya. Nama ya. anu disamaraan. Nama anu disamaraan. Sebenarnya siapa nama aslinya? Ya, kita langsung saja coba Kang Jiwan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah. Panginten kenalkeun heula Kang. Oh. Sim kuring nami asli Irwan Hendarsa. Emreh nama aya panginten tilas tulis jeung pipikir. Yeah. Cek batur mah tukang kena ekonomi. Sarjana ekonomi. Nah, eta tepat. Palingan pinter karena aya itu nya karena usaha. Nah, pinter gitu. Gitu manu batur wekeun. Nami sim kuring anu tadi disebatkeun panginten sering disebatna Jiwan. Aya deui anu langkung ti payun sebatna. Anu engke panginten di Guar dan oge ka payunna. Iya. Tina cerita dokumentari. Cadok Kang. Cadok. Ya, sim kuring mah lebih mengenal Jiwan Cadok. Jiwan Cadok. Jiwan Cadok. Ya. Kapan nih mulai berdirinya Dewan Kebudayaan di Kabupaten Garut? Harus kita jelasin biar tahu netizen. Dewan Kebudayaan Kabupaten Garut itu berdiri tanggal 27 Desember tahun 2017 ya. Ya, berarti mau ke 2 tahun ya. 2 tahun. Sasarangan sareng lahirna Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2017. Runtutan angin utat jadinya. Babalanggon jangan kapungkur sareng Kang Acil Bimbo di Garut. Yen sadayana praktisi seni budaya, khususnya budaya kudu bisa ngabungulin budaya jeung geus aya payung hukumna, aya wadana, aya runtutna tina undang-undangna. Reueus regreg cing kumaha kedatna budaya lamun diropea ku undang-undang nu bener eta pangemutna panginten Kang Ogi. Di antawisna undang-undangna salah sawios nyaeta ngadirikeun Dewan Kebudayaan Kabupaten Garut. Ya, di tiap kabupaten. Sadayana aya. Betul, seperti di Kabupaten Bandung aya. Kalersan ye. Dewan Kebudayaan Kabupaten Garut teh di Jawa Barat kadua saatos provinsi. Mohon langsung ke Dewan Kebudayaan Kabupaten Garut muncul deui di Sumedang. Nah, terus muncul deui ka Ciamis. Di Ciamis ngadangu deui aya di Kabupaten Bandung. Baru kemarin Kabupaten Bandung kurang lebih ada 3 bulan 4 bulan belakang. Teu acan seueur Kang. Ya memang setiap kabupaten teh acan kabentuk sadaya nanya tiap dewan. Karena kurangnya pemahaman atau sosialisasi dari pemerintah setempat. Entah apa nih permasalahannya. Makanya tugas para orang-orang penggerak budaya kudu mapakeun. Naon eta Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 teh. Anu jelas eusina teh. Salah sahijina langkung ti payun terlebih dahulu saya mengucapkan selamat atas berdirinya Dewan Kebudayaan di Kabupaten Garut.
Semoga memang Dewan Kebudayaan ini sesuai dengan undang-undang ya, sesuai dengan aturan juklak dan juknisnya itu memang bisa menjadi sebagai pelestari dan pengembang seni budaya budaya di tiap daerah, di tiap pelosok tentunya. Kayak Kang Jiwan, kira-kira nih begitu kan ini baru ya Kang Jiwan, itu yang kedua setelah provinsi ya Garut itu. Kendala apa yang ditemukan oleh Kang Jiwan ketika setelah membentuk yang namanya Dewan Kebudayaan di Kabupaten Garut? Mungkin kita harus lihat dulu silsilah dari latar belakang muatan lokal dulu. Setiap daerah permasalahan pasti beda. Ya, betul. Setiap daerah memiliki potensi yang berbeda. Betul. Sebelum Dewan Kebudayaan Kabupaten Garut muncul, terlebih dahulu Dewan Kesenian. Dewan Kesenian. Fungsinya dari Dewan Kesenian itu adalah dari keputusan Bapak Bupati. Yang kemudian diusung sebelumnya oleh almarhum Kang Barmas Sahyana. Zaman bupatinya kalau di Garut Dede Satibi ya. Berarti itu udah bertahun-tahun. Betul. Karena pemahaman yang berbeda mereka antara seni dan budaya. Kita harus luruskan dulu. Antara seni dan budaya emang berbeda. Bedanya sebelah mana? Jika seni merupakan sebagian unsur dari budaya, tetapi budaya mencangkup pola pikir orang-orang yang berkecimpung dalam seni. Jadi tidak bisa disamakan antara seni dan budaya. Seni adalah hasil dari budaya, tetapi budaya yang memotori terlahirnya seni. Nah ini berkesinambungan tapi salah arti. Kalau orang lebih spesifik itulah seni itu sebagian unsur dari kebudayaan. Ya, jadi ketika berbicara masalah kebudayaan itu berarti kita berbicara masalah kehidupan, tatanan. Jadi kalau dalam sekarang itu ada berapa unsur kebudayaan ya? 9. Kalau dulu 7 ya. 7. Tapi 7 juga sebenarnya sudah mencakup. Ada sistem mata pencaharian hidup, sistem pemerintahan, sistem keagamaan. Itu kebudayaan. Terus ada sistem yang namanya sistem bahasa lisan. Sistem manuskrip. Terus ada juga kesenian salah satunya. Jadi yang namanya kesenian itu sebenarnya masih hanya cuma satu unsur dalam kebudayaan. Jadi garapan ke Dewan Kebudayaan itu saya yakin itu cakupannya lebih besar. Nah, karena cakupannya lebih besar ini Kang Jiwan ya, ini yang sangat universal. Kira-kira Kang Jiwan sudah membentuk unsur-unsur apa saja yang ada di dalam Dewan Kebudayaan Kabupaten Garut? Mungkin gini, Dewan Kebudayaan itu dari Garut ya, kita melihat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu, salah satunya kita mungkin mengacu kepada pokok pikirannya. Apa sih yang harus kita kembangkan? Salah satunya adalah manuskrip atau ritus ya. Ritus itu patilasan kan. Sejarah di mana kita tahu siapa diri kita, dari mana awal kita, atau penyebaran apapun itu, seperti di Garut penyebaran Islam, ada ritusnya Prabu Kian Santang atau lebih dikenal dengan Sunan Rahmat Godo. Betul, karena sumbernya itu dari situ ya. Dari manuskrip itu kan. Kemudian ada lagi teknologi tradisional. Yang dimaksud teknologi tradisional di sini adalah hal-hal yang kita produksi menggunakan teknologi zaman dahulu. Contohnya kan, dahulu kita membajak sawah tidak pakai traktor ya, tetapi memakai kumuni. Baru disadat, disingkal di Garut. Nah, disingkal di Garut. Sekarang sudah mulai modern. Terus temang ngeheler kan? Ditutup benar, diayak. Setelah dari hasil budaya itu timbullah yang namanya bentuk salah satu jenis kesenian yaitu lilisungan. Tutunggulan itu salah satunya adalah seni nutu pare gitu ya. Saya tahu persis itu. Jadi perjalanannya semacam itu.
Jadi memang ini ada kait mengkait ya. Di Garut kalau kan? dahulu itu namanya adalah sistem mata pencarian hidup. Nah, kalau di budaya di beberapa tahun ke belakang itu namanya sistem mata pencarian hidup. Jadi sistemnya apa? Bercocok tanam, bertani, berdagang dan sebagainya. Itu masuknya ke teknologi tradisional. Tuh, teknologi tradisional. Ada lagi ya permainan rakyat. Kaulinan barudak, kabarulem. Sekarang kan udah budayanya budaya teknologi ya. Di mana masyarakat atau anak kecil sudah sedini mungkin dia lebih mengenal permainan-permainan yang diimpor. Justru kita tidak ada saringan. Ini pentingnya budaya untuk bisa menyaring. Apapun yang masuk tetap kita harus filter. Ini fungsi dari permainan rakyat. Kita mencoba mengemas kembali dari kampung ke kampung atau dari desa ke desa untuk menata bahwa kewajiban kita itu kembali mensehatkan anak-anak dengan permainan yang wajar dan semestinya pada umumnya pada seusianya. Ya. Kadang-kadang anak malah orang-orang kita apa kan? Karena memang kaulinan barudak sudah mulai hilang. Nah, istilahnya kalau di nama seninya itu hasil kreasi seninya itu adalah kaulinan barudak. Ayang gunggoong narame gitu kan. Orai yang itu sawah itu juga sawah karena kerbedeng boga dan sebagainya. Itu kaulinan barudak. Memang sekarang kita kan tidak melihat yang namanya main di jungkungan, sonlah, gatri, galang gitu dan lain sebagainya. Selodot gaplok. Perepet jengkol dan lain sebagainya. Ya, memang itu harus kita bangkitkan lagi. Dan itu salah satu jadi tanggung jawab Dewan Kebudayaan juga ya. Selain itu ada lagi. Ini kira-kira program kerja yang akan dilakukan oleh Dewan Kebudayaan Kabupaten Garut. Kita sekarang lagi konsentrasi untuk ikut memerangi penyebaran memutuskan COVID-19 penyebaran. Mungkin kita masuk ke ranah sosial. Kenapa masuk dulu ke ranah sosial? Inilah bentuk budaya yang sebenarnya. Perhatikanlah diri kita, jangan lupa memperhatikan orang lain. Kesehatan kita berarti kesehatan orang lain. Kita samakan budayakan yang baru. Budayakan kebiasaan hidup yang baru. Cek pemerintah, jaga jarak, tong poho, ngangge masker kan, cuci tangan. DKKG sedang berusaha masuk ke ranah manapun untuk mensosialisasikan kebudayaan seperti itu. Kebudayaan yang diciptakan secara terpaksa. Kenapa? Untuk memerangi penyebaran COVID-19. Yang disebut kebiasaan baru. Budaya itu kebiasaan teh apa kita kan? Nah, budaya itu kebiasaan. Tapi anu turun temurun ya budaya mah. Lahir dari turun temurun nenek moyang kita sampai ke diri kita dilaksanakan. Itu budaya. Kebiasaan ayeuna dipaksakan karena naon? Karena kubakatnya pemerintah ka urang gitu. Pada dasarnya mah kan kebiasaan new normal istilahnya. Normal. Teu lama di urang Sunda teh saya dari urang Sunda mah apa jeung namanya bersih. Jeung istilah bersih gitu nya. Pan jiwa jeung raga ge eta geus kudu bersih dari urang Sunda mah. Berbicara sosial aya teh disebut urang silimpikas asih silimpikanya. Kira-kira dalam bentuk kegiatan apa ini? Bentuk bantuan atau apa? Jelas. Kita mungkin dari sekian lama perjalanan DKKG khususnya bukan hanya di Covid aja ya kan sebenarnya. Kita melihat ada masyarakat yang belum tersentuh atau belum terlihat oleh pemerintah sakitnya, pedihnya, berjuang hidupnya begitu susah. Ini DKKG muncul di tengah mereka. Luar biasa. Di Singajaya kita pernah membantu satu keluarga yang kakinya ku polio kan atau 14 tahun. PKH. Baru. Bingkang kan? Benar-benar. Nyeksol kayak itu ka dieu. Ku PKH teu beunang. Ku PPS teu beunang. Naon ieu masalahna? Nah, PKKG hadir memberikan sumbangsi pikiran, tenaga gen ari masalah waragan maka datang pikiran sararea saha anu aya saha anu ngawajibna gitu kan. Alhamdulillah eta mah jotor-ojol Kang ketua DPRD Ibu Haji Uis. Gusti
sanes ku nyumbang deui ngadongkapan. Luar biasa. Alhamdulillah papayung agung oge. Itu berkat kinerja dari DKKG. Aya deui Kang kamari Ibu Ilah anu janda budak 10. Allah, Imana teh geus reyon. eta ayarana budak 10. Budak 10 baru jeung si master. Itu ka manglas. Aduh, penghasilanna teh Kang sapoeuna teh ngan 12.500 salah. Eta budak lain anak hayam mah nya diberi 12.500 biasa sakumaha dibagikeun anak nyurucut sim kuring eta kajadian teh nuju nyemprot si kuring teh kan nyemprot ke hiji daerah ye di Sukakarya teu Pelapan Teu Bayombong. Alhamdulillah eta mah papayung agung di Kabupaten Garut Pak Haji Rudi Gunawan dongkap dibangun eta bumi. Luar biasa alhamdulillah. Atos dibangun budakna eta digawekeun digaji unggal bulan eta Bu Ilah. Saha naikeun anak Dewan Kebudayaan. Luar biasa. Mudah-mudahan Dewan Kebudayaan dengan kegiatan-kegiatan sosial seperti itu tepat-tepatnya. Jadi ulah ukur di kopi dua ya. Nah, aya hiji deui Kang ye, anu kakara cikeneh ye. Naon eta? Anu terdampak Covid keneh para budayawan. Seniman oge. Anu biasa manggung, anu biasa nulis, cumarita nge-MC-an. Ku Covid kan teu meunang. Beuteungna lapar Kang. Bener. Aya anu gering. DKKG keneh Kang anu ngaropea nganterkeun jeung Neng Gita ka DI. Dicek saha wae ieu kira-kira budayawan anu kurang kudu dibantu, seniman anu kudu dibantu. Alhamdulillah sareng Neng Gita nyanak sembako dugi ka 500 paket. Alhamdulillah. Luar biasa. Eta habisna kan. Di mana? Kalau teh di Pasihan. Di mana itu menang? Lewat si Cadok. Gusti, dulur urang eta. Lamun nyaho kitu mah urang ka ditu mah ulin ka ibananya. Alhamdulillah. Dah tina penyemprotan teh DKKG teh atos ka 208 titik. 208 titik. Oh, luar biasa. Terakhir kamari kaping 8 kan. 8 Agustus. 8. Jadi setiap aya nu kawinan, DKKG berusaha aya di tengah-tengah eta. Nyiapkeun sanitizer. Nyiapkeun sanitizer, nyemprot saacana, nyemprot sageusna. Cek naik ke Arab oke geuningannya lamun boga bekal ya ke Arab, kudu bekal jeung kitu jeung balik. Ku sim kuring dibalikeun. Mun arek asup kana hajatan kudu bebersih jeung balik kudu bersih deui. Da supaya tumaninah tina tincakan kitu panginten. Apunten Kang ta eta panginten DKKG teh. Itu salah satu kerja sosial yang sangat luar biasa ya para netizen dan semoga DKKG bisa tetap konsisten seperti itu. Insya Allah. Ya, karena yakinlah bahwasanya kerja itu semacam gitu kerja sosial itu kita bukan memberi sombong untuk biada kabur, tapi kita memberi contoh kepada semua para netizen bahwasanya sesuai dengan moto kebudayaan budaya orang Sunda disebut kudu silih asah, silih asih, silih asuh. Dedehan nyahan ulasan asihan. Gedenya, terus. Oke, luar biasa. Program akhirnya itu selain dari sosial ya. Kira-kira program karena DKKG juga yang saya tahu itu punya channel sendiri ya. Nah, program apa yang mau digarap oleh DKKG ini untuk mengembangkan masalah kebudayaan di Kabupaten Garut? Yang sekarang lagi kita jalankan adalah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 2017 itu tentang olahraga tradisional. Di Sunda khususnya di Garut lahir pencaksilat anu juara dunia kan. Betul. Nah, saya tahu itu ya. Sim kuring hoyong nganderkeun nanjegeun eta silat kudu bisa bener-bener dihargaan ku pamarentah. Lain pamarentah Garut wae, tapi pamarentah Indonesia. Di pusatna, di provinsina, komo di kabupaten nama. Arek dikumahakeun ye para pelaku budaya olahraga tradisional khususna silat. Ku sim kuring disebutkeun we di dieu urang judulan Kaul Para Jawara Silat Nusantara. Kaul Para Jawara Silat Nusantara. Oke, eventnya apa tuh betul? Eventna teh minton hungkul Kang. Mere contoh anu tos prestasi. Prestasi dibagi dua. Aya prestasi anjeunna anu tina kejuaraan-kejuaraan, menang piala, menang penghargaan.
anu kedua prestasi para pupuhu anu ngaropea masalah budaya Pancasila. Anu ngokolakeun sangar. Nah, daya anjeunna makan moal setiasa. Dikaitkeun deui kan. Tapi ripuh wae hirupna teh. Dikaitkeun deui eta kana jurian teh. Aya ngaranna adab ti murid ka guru. Iya. Babasaan aing mah meunang geus we guru udah beres sabungkus. Betul. Tah urang teh urang micin mitos nu kitu. Aya babasaan misalnya ari budak maki teh guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi lamun geus murid jagoan pasti bakal ninggalkeun guruna dan murid mah bisa lompat. Tah eta urang pecahkeun mitos kitu teh salah eta teh kan mohon begitu. Ngajaran doga bae. Bukan lompat ya. Oke, luar biasa para hadirin ya. Oke, itu programnya berarti naon tadi teh? Kaul Jawara Silat Nusantara. Kaul Jawara Silat Nusantara. Berbicara masalah konten juga, karena memang DKKG itu harus punya konten yang bagus menurut saya. Betul. Kira-kira di program yang sudah jalan atau yang akan rencana digarap di konten channelnya YouTube DKKG itu apa? Mungkin ini Kang, biar kita menyentuh, kita tahu dari mana kita asal, apa Garut terjadi. Mungkin kita akan menggunakan konten cerita dokumenter, cadok itu, atau jelajah sejarah. Isinya apa itu? Tentang ritus atau sejarah-sejarah patilasan-patilasan. Bisa saja. Bagus. Seperti kesusastraan. Itu menyangkut juga kan. Patilasan-patilasan sudah jelas. Terus mungkin bisa ke tempat-tempat wisata yang harus kita gali potensinya. Betul. Kan sekarang lagi musim nih destinasi wisata. Nah, itu peranan DKKG di situ sangat kental. Terus emang wisata teh di tempat di unggal desa geus aya kadang-kadang gitu. Tapi aya nu lepat kan. Anu dipaksakeun nu aya carita jeung nu carita. Nah, ieu nu kurang pilah. Kadang-kadang nyarian carita sorangan. Nah, itu. Eta nu bahayana penyeunang ge nya. Ya, jadi ngabohongan. Timbul disebutnya eta snobis. Snobis itu ya orang sok tahu yang memang ngacobrak teu pada ruku. Nah, eta mohon. Jadi jangan sampai terjadi nih di KKG seperti itu ya. Oke. Program itu selain dari memang konten berbicara masalah cerita dokumenter, terus jelajah sejarah, kira-kira program dari segmentasi budaya lainnya itu ada apa lagi? Mungkin kita ke teknologi tradisional kan ya, karena mungkin ekonomi perlu kita perhatikan juga. Betul. Ekonomi rakyat tergantung rakyat yang menjalankan. Tetapi jika tidak ada peranan stakeholder yang membantu, apalah kerja keras rakyat kalau tidak ada fasilitas. Bukan berarti memeneh, bukan berarti teras diropea ku pamarentah kita bisa dewasa. Tak iya. Kita harus memberikan edukasi cara yang baik dalam berekonomi. Tentunya ekonominya bersama DKKG. Karena kita sekarang sudah meluncurkan baru 1,5 bulan kan, kita memberikan bantuan kepada para pedagang kaki lima. Kaki lima ya sabaraha misalkan dagangna modalna sapoe, saya mah cukup 200.000, kasihan 200.000, tapi nitip 2.000 perak nih sapoe. Eta 2.000 perak teh bukan berarti cuma-cuma nyimpenna. Karena keikhlasanana. Anu 2.000 perak cenah sabulan berarti 60.000 dikempelkeun di uang sabaroda. Pasikeun deui kana roda saja. Pasikeun deui kana roda saja. Itu Kang. Itu kita menanamkan jiwa sosial dan kita mencoba membantu perekonomian rakyat dengan cara DKKG. Jadinya sesuai dengan keilmuan basic keilmuan dari Bapak Cadok sendiri ya. Masalah ekonomi luar biasa itu peningkatannya. Kenapa ekonomi memang harus digarap lebih awal? Karena sistem mata pencarian hidup dalam sebuah dalam budaya itu memang yang harus lebih awal. Kita tidak akan bisa nggarap kaulinan baru udah. Kita tidak akan bisa ngomongin masalah kasusastraan. Kita nggak bisa ngomongin masalah politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Namun beteng teu wareg. Ya, benar itu. Betul. Gitu. Jadi ekonomi memang harus paling awal. Gitu. Jadi lamun bade nyaah ka papada jalma, komo anu ngilu ka urang ngaropea
cukupkeun heula beteungna. Boh beteung anjeunna, boh pamajikanana, boh budakna. Tina geuringna sehatkeun heula sagarupana. Otomatis kan tina ngalengkah oge panceg gede tanaga moal oyag. Betul. Tina salat teh panengan anteng ka pangeran lain kena sangu. Jeung kana asin. Yang pikiran beteung ku kurubuka. Eta panginten. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat DKKG ya. Nampaknya nih DKKG memang sudah sangat luar biasa ketika kalau saya lihat programnya, walaupun tidak terstruktur secara terprogram dan terstruktur secara ini, tapi langkah-langkahnya itu DKKG itu sebenarnya sudah lebih dahulu. Orang mengatakan ini harus begini-begini. Jadi DKKG itu bukan hanya ngomong saja, tapi lebih kena prakna. Mudah-mudahan Kang Iwan sih tetap konsisten ya beserta jajaran di Dewan Kebudayaan Kabupaten Garut. Ulah insya balilahan, ulah unggul kelinduan, ulah gedaganginan kalau kata orang Sunda ya. Pokoknya sing tetap pageuh panceg ajeg nangtung dina relna keur ngamekarkeun kebudayaan di Kabupaten Garut. Oke para netizen, ada yang perlu sampaikan ke harapan ke depan Kang Iwan buat masyarakat Kabupaten Garut dan Jawa Barat nih mengenai masalah budaya? Silakan. Untuk para semua netizen nih dari TV Banguswari ya. Banguswari TV, ya. SOS Channel. Bahwa budaya itu merupakan satu tatanan hidup yang perlu kita tingkatkan. Betul. Bukan hanya ditingkatkan, tapi harus dimajukan. Tidak cukup dengan dimajukan, tetapi harus bisa dimanfaatkan. Siapa yang dimanfaatkan? Budaya. Untuk apa budaya dimanfaatkan? Untuk kemajuan hidup semuanya. Lapisan masyarakat jika berbudaya, saya yakin semua akan aman, tertib, dan nyaman. Betul. Maka muncullah silih asa, silih asuh, terus silih asih. Luar biasa. Gitu panginten kana pikatur Kang. Atur nuhun Kang Iwan, sok kumaha dikatakeun Kang Iwan silih asa, silih asih, silih asuh. Nya handeudehan ulasan, pokona ulah rek sidik, kirik, jalil, taniaya, iren, pasen, rupak kasasama. Oke, nanyir terus kebudayaan Kabupaten Garut. Oke, kok tetap konsisten dan juga tetap berada di relnya, nggoni ngamekarkeun jeung ngalestarikeun seni budaya. Hatur nuhun Kang Iwan karena kesempinganana. Oke para netizen, nampaknya pembicaraan kita pada kesempatan baik ini sudah lumayan lah ya. Mudah-mudahan ini bisa memperkenalkan masalah budaya buat para netizen, terutama perkembangan budaya yang ada di Kabupaten Garut. Ya selebihnya boleh silakan nanti langsung komunikasi langsung dengan DKKG ya, Dewan Kebudayaan Kabupaten Garut. Mungkin kita sudah sampai pada penghujung acara ya. Buat para netizen semua jangan lupa like, subscribe dan juga komen. Jangan lupa juga nih ada DKKG TV ya. DKKG TV channel. Di like dan di subscribe juga ya. Selain dari SOS Channel ya. Oke, atur nuhun. Kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Saya Ogi SOS dan saya Jiwan Cado. Ya, kami undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.